pemuritan yang baik adalah bahan yang menolong kita mengalami pertumbuhan rohani dan menolong kita juga untuk membagikan kebenaran-kebenaran itu kepada orang lain dalam konteks pemuritan. Ada banyak buku yang sudah ditulis dengan sangat baik di dalam bahasa Indonesia dan kita bisa menggunakannya dalam pelayanan pemuritan dengan menggunakan Swedish Method. Caption di bawah ini memberikan link ke Swedish Method maupun juga pada link pada akhir video ini. Kita saat ini akan bicarakan tentang formasi pelayanan, bahan-bahan yang menolong kita untuk bertumbuh di dalam kita melayani Tuhan. Saya mengkategorikan formasi pelayanan dalam beberapa bahan-bahan, mulai dari yang sifatnya mendasar menjadi sesuatu yang sifatnya lebih khusus, maupun sesuatu yang sifatnya lebih umum dan masuk ke dalam topik-topik yang berbagai macam. Kita akan mulai dengan yang paling umum, yang paling di bawah, bahan-bahan yang berkaitan dengan prinsip pelayanan. Metode pelayanan ada banyak sekali, tetapi prinsip tidak banyak. Ketika kita belajar tentang prinsip pelayanan, ada beberapa buku yang bisa kita pakai. Kita bisa membicarakannya dalam tim pelayanan, kita bisa menggunakannya, membahasnya, tim ibadah, tim kelompok pelayanan remaja, pemuda, dan sebagainya, untuk memikirkan prinsip-prinsip pelayanan apa yang alkitabiah yang perlu kita miliki. Bahan yang saya rekomendasikan adalah On Being a Servant of God. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Andi, ditulis oleh Warren Wiersbe. Buku ini ditulis dalam masa tua Warren Wiersbe. Dia memikirkan dan mengkristalisasikan prinsip-prinsip pelayanan apa yang penting bagi semua orang yang melayani. Baik orang yang baru memulai pelayanan maupun orang yang sudah jalan sekian tahun di dalam pelayanan. Buku ini ditulis di dalam bentuk renungan, tidak diberikan judul-judul babnya. Dia hanya menulis, mengalirkan perenungan-perenungannya yang sangat mendalam dan sangat biblikal itu. Dan kita bisa membacanya secara pribadi dan mendiskusikan temuan-temuan kita dalam kelompok kecil, di dalam tim yang kita sedang berkumpul untuk pemuritan. Sangat direkomendasikan. Berkaitan dengan prinsip pelayanan, ketika kita melayani, kita masuk ke dalam kepemimpinan rohani, membawa orang ke dalam agendanya Tuhan. Dan inilah buku yang saya rekomendasikan di dalam konteks kepemimpinan rohani. Kita akan belajar bagaimana menggerakkan umat untuk bergerak menuju agenda Tuhan. Topiknya sangat lengkap di dalam topik-topik tentang kepemimpinan, tetapi yang luar biasa dari buku ini adalah spiritual insight yang sangat mendalam. Buku ini akan sangat bermanfaat ketika kita menjadi pemimpin rohani, menjadi pengurus pelayanan, kita membicarakan bagian demi bagian secara mendalam. Kepemimpinan rohani ditulis oleh Henry dan Richard Blackaby, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Gospel Press. Nah, setelah kita beranjak dari prinsip pelayanan, kita akan masuk ke dalam perlengkapan pelayanan. Apapun bentuk pelayanan kita, ada beberapa perlengkapan-perlengkapan dasar yang perlu kita miliki. Dimanapun kita melayani, mau pelayanan di dalam kategori apapun atau di bidang apapun, minimal ada 3 hal yang perlu kita miliki perlengkapan-perlengkapan ini. Yang pertama adalah membawa orang untuk mengenal Kristus, penginjilan. Yang kedua, tentang bagaimana menolong orang bertumbuh dalam Kristus, pemuritan. Dan yang ketiga adalah bagaimana membawa orang ke dalam misi Kristus atau mobilisasi misi. Beberapa buku yang saya rekomendasikan tentang penginjilan adalah Becoming a Contagious Christian, ditulis oleh Mark Mittelberg dan Bill Hybels. Buku ini sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Perkantas Jatim, diberi judul Menjadi Orang Kristen yang Menular. Bahan-bahannya sangat menolong kita memiliki wawasan, tetapi juga keterampilan-keterampilan praktis. Kita bisa belajar bagaimana menularkan kehidupan kita kepada orang lain dan membuatnya menjadi gaya hidup. Sangat penting, sangat perlu untuk dipelajari oleh semua orang percaya yang mau belajar membagikan hidupnya kepada orang lain. Buku yang berikutnya adalah tentang pemuritan. Kalau diminta satu buku apa yang direkomendasikan tentang pemuritan, maka bukunya judulnya adalah The Master Plan of Evangelism, ditulis oleh Robert Coleman, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Katalis Gloria.
Buku ini menceritakan tentang 8 prinsip pelayanan pemuritan Tuhan Yesus. Kita bisa belajar satu demi satu dan merefleksikan apa yang kita lakukan dalam pemuritan serta menerapkannya untuk meningkatkan kualitas dan wawasan supaya pemuritan kita serupa dengan pemuritan Kristus. Berkaitan dengan misi, saya sangat merekomendasikan buku Misi Umat Allah, ditulis oleh Christopher Wright, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Literatur Perkantas. Buku ini memberikan pandangan dunia yang diperlukan. Bagaimana kita perlu memandang hidup kita, misi Tuhan di dalam hidup kita, dan meletakkan berbagai aspek pelayanan misi ke dalam kerangka Alkitabiah yang sangat menolong. Buku ini memang banyak berisi pembahasan-pembahasan Alkitabiah, tetapi sangat diperlukan untuk kita meletakkan dasar pemuritan di dalam dunia kerja, pemuritan dalam dunia politik, pemerintahan, di dalam lingkungan hidup, di dalam mengerjakan keadilan dan sebagainya. Sangat menolong kita memberikan dasar yang diperlukan bagi keterlibatan seluruh umat Tuhan di dalam misi Tuhan. Buku pemuritan di dalam formasi pelayanan yang berikutnya setelah prinsip pemperlengkapan, ini adalah tentang panggilan pelayanan. Kalau kita bicara tentang prinsip dan pemperlengkapan itu bicara tentang dasar-dasar yang sifatnya umum dimanapun bidang kita, maka kita akan masuk ke dalam bidang-bidang tertentu dalam pelayanan kita tentu saja. Dan sebelum kita masuk dalam bidang-bidang spesifik, kita perlu mengenali tempat dan panggilan kita. Itulah buku-buku dalam kategori panggilan pelayanan. Dan buku sederhana yang baik dan menolong yang saya rekomendasikan adalah Shape dari Eric Ries, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Gandum Mas. Shape ini berisi tentang penjelasan dari masing-masing dari SHAPE ini. Spiritual gift, karunia-karunia roh, heart passion, keterbebanan, abilities, kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan pada kita, personality styles, gaya kepribadian dan experiences, pengalaman-pengalaman kita. Ketika kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan membentuk kita, bagaimana Tuhan shape us, kemudian kita akan diarahkan ke dalam kingdom purpose, tujuan-tujuan Allah dalam kerajaannya melalui hidup kita yang sudah dibentuk demikian rupa. Kita bisa menggunakan kuesionernya, kita bisa mendiskusikan temuan-temuan kita dengan orang-orang dalam kelompok kecil untuk menemukan tempat dan panggilan kita secara lebih tajam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita menemukan panggilan pelayanan kita, maka kita akan masuk dalam bidang-bidang yang spesifik. Ini yang kita sebut sebagai pelayanan kategorial. Nah, mengenai kategorial ini bisa banyak sekali, macam-macam. Ada banyak buku yang berkaitan dengan itu. Misalnya kalau Bapak Ibu masuk dalam bidang pelayanan di dalam marketplace, pelayanan melalui dunia kerja, maka Bapak Ibu bisa membahas misalnya buku Apakah Pekerjaan Kita Bagian dari Pekerjaan Allah. Itu adalah terjemahan dari Every Good Endeavor, tulisan Tim Keller, diterjemahkan oleh Perkantas Jatim. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam pelayanan sebagai rohaniwan, salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk kita bahas secara kita pelajari pribadi maupun bahas dalam kelompok adalah The Dangerous Calling, tulisan dari Paul David Tripp, Panggilan yang Berbahaya. Ini sangat insightful bagi semua orang yang masuk dalam pelayanan kerohanian. Dan ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Perkantas Jatim. Dan ada banyak buku-buku yang lain. Howard Hendricks misalnya, Mengajar Mengubah Hidup dan sebagainya. Kita tidak akan bahas satu persatu, tetapi inilah rangkaian bahan-bahan di dalam formasi pelayanan yang akan memperlengkapi kita. Tuhan memberkati.